Nggak bisa ibu cerita lagi, nah. Sudahlah, Pak. Kehidupan mereka selama bertahun-tahun tidak berubah, meskipun lahan perusahaan mengalami perluasan demi perluasan, sehingga kita bisa lihat bahwa petani sawit ini tidak merasakan dampak yang cukup baik bagi kehidupan mereka sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tujuan kami adalah Kecamatan Tripa Makmur. Untuk masuk ke permukiman warga, kami harus menyeberangi Sungai Tripa. Rakit menjadi sarana yang sangat penting bagi warga untuk beraktivitas di kedua sisi daratan setiap hari. Sampai di seberang, ternyata perjalanan kami belum usai. Untuk menuju ke perkampungan, kami masih harus menggunakan sepeda motor. Ini karena butuh waktu minimal 3 jam jika memilih perjalanan dengan berjalan kaki. Kami tak punya pilihan untuk melewati jalan setapak ini, kami memilih sepeda motor. Sepanjang jalan, pokok-pokok kelapa sawit menjadi pemandangan kiri dan kanan kami. Inilah area yang menjadi konsesi 8 perusahaan budidaya kelapa sawit terbesar di Nagan Raya. 1 jam lebih perjalanan, akhirnya kami sampai di dusun Alus Sape. Inilah desa tempat para petani kelapa sawit tinggal. Jam berapa? Kalau ibu ini sehari bisa berapa jam kerja? 6 jam, Pak. 6 jam sehari Iya. ya. Pemirsa, kelapa sawit di Provinsi Nangro Aceh, Darussalam menjadi buah si malakama. Selain menjadi mata pencarian utama warga, hal ini pula lah yang menjadi penyebab datangnya bencana bagi warga Kabupaten Nagan Raya. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Di lahan perkebunan ini, para petani bekerja 26 hari dalam sebulan. Tugas mereka mengurus dan merawat kebun sawit sekaligus memanennya. Jika dibanding 10 tahun lalu, keadaan Tripa Makmur sangat jauh berubah. Hutan di sekitar rumah warga hampir seluruhnya berubah menjadi kebun kelapa sawit. Kalau dulu ibu bisa ceritakan kira-kira sudah seberapa luas sawit dibandingkan hutannya? Ya dulu memang nggak ada, Ana. Kalau 97 memang belum ada. Belum ada. Berarti masih banyak hutan. Iya, masih hutan. Waktu masih banyak hutan ibu kerja apa kira? Itulah kerja sama orang warga desa di sini kan. Kadang-kadang babat untuk tanam padi. Tapi tetap di ladang juga, tetap di kebun ya? Iya, memang di sini juga, iya. Upah kerja mengurus kebun sawit seharian bagi para petani ini hanya 30 hingga 50 ribu rupiah. Sudah 5 tahun berjalan, namun kenaikan upah yang mereka nantikan tak juga datang. Sistem upah harian membuat petani yang tidak masuk kerja bisa dipastikan tidak akan mendapatkan uang. Ya tuh meninggal pula suami aku, bapak anakku. Ya. 4 juga anakku, 1 lagi, 3 perempuan. Jadi ibu lah sendiri yang kasih makan. Nggak bisa ibu cerita. Nggak bisa ibu cerita apa, nggak bisa. Setelah meninggal suami ibu langsung kerja? Iya, satu meninggal ibu aku. Meninggal bapak aku. Adik aku kecil-kecil juga 4 kan. Sekarang insya Allah udah aku nikahkan semua. Nggak bisa ibu cerita lagi. Nah,
Keberadaan kelapa sawit benar-benar menjadi dilema bagi mereka. Ekspansinya menjadikan kelapa sawit mata pencaharian utama mereka. Di sisi lain, kebun sawit semakin merangsek, menggerus lahan di sekitar permukiman. Luasannya bahkan mencapai sisi sebelah jalan raya. Keberadaan kebun sawit membuat harga beberapa bahan pokok naik. Karena bahan makanan yang biasanya dapat mereka tanam di sekitar rumah, kini telah berubah menjadi kebun sawit tempat mereka bekerja. Kondisi ekonomi petani kelapa sawit menjadi semakin sulit. Naiknya harga bahan pangan tak seiring dengan kenaikan upah harian mereka bekerja. Mereka kini hanya bisa pasrah, berjuang menafkahi keluarga, tak tahu harus mengharapkan bantuan siapa, termasuk pemerintah. Ada ibu pergi, ibu tanya kepada zaman itu marah. Malu ibu, Pak. Berarti selama ibu tinggal di sini belum pernah sekalipun dapat bantuan pemerintah? Nggak ada, yang ada cuma dulu uang BBM itu yang ada dulu 250 kan. Ibu bayarin ke lampu mau dicopot tuh rekening ibu. Kalau dari perusahaan pernah kasih apa untuk ibu selain upah? Nggak ada. Tidak ada. Ya, Untuk sekolah anak tidak ada, untuk kesehatan? tidak. Kalau ibu sakit gimana? Ibu pikir sendiri, ibu pikir semas itu. Melihat isi rumah ini, tergambar bahwa kata sejahtera sangat jauh dari kehidupan mereka. 10 tahun bekerja, ternyata hanya cukup untuk mengisi perut semata. Ibu Ernida dan juga keluarga sebenarnya hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak petani sawit di Rawatripa, Nagan Raya yang mungkin hidup dari lahan perusahaan dan sampai sekarang belum mengalami perubahan apa-apa dari segi kehidupan dan juga kesejahteraan. Dan ini dapat kita lihat di sepanjang Kecamatan Rawatripa di Nagan Raya bahwa kehidupan mereka selama bertahun-tahun tidak berubah meskipun lahan perusahaan mengalami perluasan demi perluasan, kemudian juga ada ekspansi, sehingga kita bisa lihat bahwa petani sawit ini tidak merasakan dampak yang cukup baik bagi kehidupan mereka sehari-hari. Jual beli kelapa sawit ini bukan lagi menjadi urusan untung rugi para petani. Tugas mereka hanyalah mengantar buah-buah kelapa sawit itu kepada tengkulak. Kawasan lindung rawa gambut Tripa dalam ancaman. Kawasan ekosistem Loser telah berubah wajah menjadi kebun kelapa sawit. Tidak hanya mengubah penghidupan petani Rawatripa, tetapi juga sisi-sisi hutan menjadi petak-petak kebun. Sedangkan penetapan hutan adat ataupun kepresnya sudah dikeluarkan itu peraturannya, kenapa di lapangan nggak berjalan? Malahan perusahaan terus. Ini barusan ini di dalam bulan 1 kemarin 2016 ada pengukurannya juga. Justru ada yang baru. Di hutan yang harus kita lindungi. 8 perusahaan aktif beroperasi hingga sekarang. 2 di antaranya telah mendapatkan vonis denda 366 miliar rupiah. Mereka terbukti melakukan pembakaran hutan rawa gambut di Tripa Makmur. Sekarang ini mungkin terserap tenaga kerjanya gitu, tapi kan nanti tetap masyarakat yang akan terkena imbasnya ya kalau misalkan Rawatripa akhirnya habis gitu. Iya, yang pertama terhindasnya pencarian ekonominya agak susah dari penangkapan ikan. Yang kedua itu mengenai masalah pencarian rotan. Yang ketiga itu mengenai masalah kayu. Kita kalau membelah kayu, kalau dulunya kita membelah kayu untuk kayu rumah ya mudah, tapi sekarang kan nggak ada lagi hutan yang udah ditebang sama perusahaan. Jadi sekarang kan hutan adat ataupun hutan dimiliki bukan masyarakat yang miliki, lahan perusahaan yang mendapati. Sedangkan HGU-nya HGU yang dikeluarkan itu sebenarnya kan dulu dari tahun-tahun sekarang, belum lahir ada satu ketentuan dari kanun.
Tahun 1998, kawasan hutan rawa gambut Tripa telah dikukuhkan sebagai bagian dari kawasan ekosistem Leuser. Luasnya mencapai 61.000 hektar. Ada 66.000 jiwa yang menggantungkan hidup mereka di 3 kecamatan dan 2 kabupaten di Nagan Raya. Ketika lahan mereka terancam, maka masyarakat sekitarnya lah yang menanggung kerugiannya. Bayangkan, ke-8 perusahaan pengolahan kelapa sawit ini memiliki konsesi atas hampir 39.000 hektar. Artinya, lebih dari setengah kawasan rawa gambut Tripa ini telah habis menjadi lahan kelapa sawit. Merangseknya kebun sawit tidak hanya mempengaruhi kehidupan para petani. Kerang rawa Tripa telah lama menjadi alternatif warga mendapatkan nafkah dan penghasilan. Rawa Tripa telah berubah. 5 tahun terakhir menjadi masa kehancuran alam di Kabupaten Nagan Raya. Sungguh, waktu yang sangat singkat. Jika merunut ke belakang, izin mengelola lahan pertama kali dikeluarkan sejak tahun 1987. Sementara, izin terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pada tahun 2009 yang akan berakhir pada tahun 2044. Ini artinya masih ada 28 tahun sisa hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan mengelola lahan kawasan rawa gambut Tripa ini. Ini Pak. Yuk. Wah, Dapat 3, 2. 1, 2, 3. 3. Tapi kok udah mulai sedikit sih Pak? Ya, udah mulai Tadi kita sedikit dapat nih. 1 nih, Ya, ini 3. Ini 3 kan? Heeh. Ini enggak lebih dari 5 biasa. Udah sedikit kali kan nih. Nggak pernah lebih. Enggak pernah. Oh, saya tadi mikirnya ini bakal sampai setengah, bakal sampai penuh gitu. Enggak pernah. ada lagi, enggak pernah. Karena airnya udah mulai sedikit. Airnya pun udah keruh. Enggak ada gitu. tempat kita masang lagi ya kan? Karena hutan dulu di hutan kita masang. Karena hutan udah ditebang, kita nggak bisa masuk lagi ke hutan. Nggak ada air lagi, udah kering hutan tuh. Udah lama ini, maksudnya hutannya udah mulai nggak ada gitu. Udah lama, udah 3 tahun lah. 3 tahunan ya. Ya. Nggak Berarti- bisa kita pasang lagi di hutan. Berarti kalau dapat dikit gini berarti rugi terus dong pas setiap hari. Rugi kita. Paling sampai uangnya kalau ada 15.000. 1 hari. Nah, 1 hari. Itu pun kalau ada. 2 kilo. 40. 40 ya. Iya.